Jadi belakangan ini ada hal aneh yang sebenarnya terjadi di pemerintahan US. Ada artikel dari New York Times yang nyatain bahwa Ketua Federal Reserve yaitu Jerome Powell itu lagi hadapin investigasi kriminal. Nah, yang lebih gilanya itu gini ya. Mungkin teman-teman mikir, apakah ini ada hubungannya dengan suku bunga? Jawabannya itu malahan enggak sama sekali. Menurut artikel ini, kantor kejaksaan US alias Department of Justice di DC itu udah ngebuka investigasi kriminal terhadap Jerome Powell alias ketua dari Federal Reserve atas renovasi markas besar bank sentral di Washington. Dengan dugaan, apakah Jerome Powell ini berbohong kepada Kongres atas cakupan proyek tersebut? Dan kalau ditanya pendapat gue, menurut gue ini agak konyol ya. Karena kita tahu sejarahnya, si Trump ini udah coba untuk neken si Powell dari lama untuk turunin suku bunga itu secara cepat dan juga lebih banyak. Di satu sisi, mungkin kebijakan ini cukup bagus ya, karena bisa ningkatin likuiditas di market, bukan cuma di market tapi di ekonomi juga. Cuman dengan begitu, masyarakat ini harus siap dengan konsekuensi kalau inflasi ini kemungkinan bisa naik lebih tinggi. Dan di sini ada sedikit cuplikan yang teman-teman boleh nonton dari video Jerome Powell. Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. Jadi intinya si Powell ini bilang bahwa tindakan ini sebagai dalih untuk memberi tekanan untuk potong lebih banyak suku bunga. Jadi pihak Trump sendiri ini coba untuk cari kesalahan Powell di bidang renovasi beberapa gedung Federal Reserve. Sebagai contoh, gedung Mariner S. Eccles yang dibangun di tahun 1935 dan gedung lainnya di Constitution Avenue yang dibangun di tahun 1932. Menurut pembelaan pihak Trump, proyek ini mahal karena memakan biaya sekitar $700 juta di atas anggaran yang diperkirakan menelan biaya sebesar $2 miliar. Walaupun dari segi biaya anggaran, ini memang sangat gede ya. Cuman atas investigasi kriminal, menurut gue ini cukup konyol. Nah, buat yang bingung, kenapa si Trump ini pengen banget neken si Powell? Kita harus lihat dari kacamata lain. Suku bunga US sekarang udah ada di kisaran 3,5% sampai 3,75%. Dan dari segi labor market alias tenaga kerja US, ini cukup beresiko, yang sebenarnya itu kasih dilema yang cukup besar bagi pemerintahan US. Dari kacamata Trump, suku bunga yang lebih rendah, Trump itu pengen pastiin kalau pasar tenaga kerja alias labor market itu tetap kuat dan pengangguran itu tetap rendah. Secara politik, tingkat pengangguran yang rendah adalah kemenangan besar dalam jangka pendek. Sedangkan dari sudut pandang Powell, dia itu harus hati-hati karena saat ini target The Fed untuk inflasi adalah 2%. Dan kalau dia pengen nurunin suku bunga cuma demi lapangan pekerjaan di saat angka inflasi masih di 3%, maka sebenarnya upah pekerja itu mungkin naik. Tapi harga barang atau inflasi itu juga kemungkinan akan naik lebih cepat. Dan hasilnya kemungkinan ke depannya kalau nggak dihandle dengan baik, bisa aja daya beli pekerja itu tetap akan hancur ke depannya. Karena yang perlu diketahui itu gini ya, yang membuat kebijakan fiskal itu biasanya dipimpin oleh presiden atau Trump itu sendiri. Dan umumnya jabatan presiden itu cuma sementara dan ada batas waktunya. Jadi mereka itu otomatis lebih fokus ke keputusan jangka pendek. Kayak contoh, ningkatin tenaga kerja US dan pajak itu diringanin. Dan sebenarnya ironisnya itu kadang dipakai cuma untuk menangin hati publik doang. Ini bisa ngasih konsekuensi yang cukup buruk di efek jangka panjang kalau nggak dilakuin dengan benar. Di sisi lain, The Fed itu biasanya ditunjuk oleh presiden. Jadi mereka nggak punya kepentingan untuk menangin hati publik. Dan juga nggak berketergantungan kepada siapapun di kebijakan yang mereka bikin. Dan itulah kenapa ya Federal Reserve ini dibikin supaya kebijakan moneternya itu independen dan tidak berketergantungan kepada siapapun, termasuk kebijakan fiskal yang dibikin oleh presiden. Tapi yang kita tahu inilah yang sebenarnya cukup krusial dan yang lagi coba untuk dirusak. Karena ya Trump sendiri itu sering banget bilang si Powell ini gak kompeten dan bahkan sering banget ngebikin keputusan yang telat. Atau bahkan kadang dia juga ancam untuk pecat dia dari jabatannya. Kalau kalian lihat, Powell ini sebenarnya nggak peduli ya. Dan dia juga nggak terintimidasi dari ancaman Trump itu. Dan sebenarnya menurut gue dia udah lakuin hal benar ya. Karena dia menunjukkan bahwa The Fed ini masih independen dan tidak berketergantungan kepada siapapun. Nah, teman-teman pasti mikir, presiden itu bukannya bisa pecat ketua dari Federal Reserve ya? Sebenarnya jawabannya iya. Cuman kalau nggak dibarengi dengan alasan yang kuat seperti kriminal dan juga pelanggaran berat, maka itu sebenarnya nggak bisa, atau bahkan kalau bisa pun orang lain itu pasti udah gak percaya sama pemerintahan US. Jadi mereka gak bisa lakuin itu cuma karena ketidaksepakatan dalam kebijakan. Jadi menurut gua, kemungkinan investigasi ini dilakuin hanya untuk menciptakan alasan tertentu untuk ngebikin si Powell ini ditangkap atau ngebikin pelanggaran yang cukup berat. Tapi tunggu, kalau misalnya si Powell turun dari jabatannya, emang siapa sih yang bakal gantiin si Powell? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada satu orang, yaitu Kevin Warsh. Jadi si Kevin Warsh itu adalah mantan pejabat The Fed
yang sebenarnya sebelumnya itu pernah ngejabat sebagai anggota Dewan Gubernur Federal Reserve di usia yang sebenarnya sangat muda, yaitu 35 tahun. Dari 2006 sampai 2011. Termasuk saat Global Financial Crisis di 2008. Nah, term ini sebenarnya lagi sering banget mention si Kevin Walsh ini ya di pidatonya, dan secara resmi dicalonkan oleh Trump untuk jadi ketua baru di Mei 2026 nanti. Nah, ibaratnya si Trump ini muji-muji si Kevin Walsh terus. Ya, jadi dia bilang dia itu cerdas lah, dia bilang itu pinter, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pengalaman Walsh di Wall Street ini cukup bagus ya. Tapi banyak orang khawatir karena market ini takut si Kevin Walsh ini jadi yes man-nya si Trump. Takutnya si Kevin Walsh ini cuma turunin suku bunga atas dasar untuk menangin hati publik doang. Sifat independen dari The Fed ini sendiri bisa terancam. Jadi kesimpulannya, kalau pemerintahan US itu bisa lakuin intervensi melalui agenda politik atau hukum, maka kemungkinan besar cara dari kita analisis di makro sekaligus cara kerja dari financial market itu kemungkinan besar bisa berubah selamanya. Dan kemungkinan ini bisa berdampak ke bank sentral negara lainnya. Karena yang kita tahu, kebanyakan bank sentral di negara lain itu melihat Federal Reserve ini sebagai patokan untuk memotong suku bunga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian di sisi Trump atau kalian di sisi Jerome Powell? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like supaya gue tahu. Dan silahkan tulis kalau kalian pengen bahas apa lagi. And I will see you soon, oke? Thank you semua.